Sang ojol Afan Kurniawan membuka lembaran baru bagi demokrasi Indonesia. Rakyat Indonesia berduka. Indonesia kembali berduka. Seorang pejuang rakyat kecil, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan, harus menghembuskan napas terakhirnya di tengah aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Sosok sederhana yang setiap hari berjuang demi keluarganya itu, kini menjadi simbol baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Peristiwa memilukan ini berawal dari sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat detik-detik mobil Brimob melindas Afan Kurniawan. Awalnya mobil sempat terhenti, lalu kembali melaju hingga insiden tak terhindarkan. Momen itu sontak membuat jutaan rakyat Indonesia meneteskan air mata. Entah disengaja atau tidak, fakta yang tak bisa dipungkiri adalah, aksi unjuk rasa yang seharusnya dijamin keamanannya justru memakan korban jiwa. Para pengunjuk rasa yang berniat menyampaikan aspirasi dengan damai, seakan berhadapan dengan tembok tebal bernama kekuasaan. Padahal, para anggota DPR disebut sebagai wakil rakyat, namun kenyataannya justru terasa begitu jauh dari suara rakyat yang mereka wakili. Kejadian tragis ini langsung mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum. Beliau meminta keluarga diberi ketabahan dan menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Sementara itu, Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri turut menyampaikan belasungkawa. Ia langsung menginstruksikan anak buahnya untuk melakukan penyelidikan mendalam dan menegakkan hukum secara tegas. Namun, janji tersebut belum cukup meredam amarah publik. Ribuan netizen melontarkan komentar pedas, bahkan ada yang menyerukan agar Kapolri segera mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Di tengah duka, muncul pula wajah-wajah yang menunjukkan kepedulian. Pengusaha dermawan Jusuf Hamka hadir langsung dalam prosesi pemakaman dan berjanji menanggung biaya pendidikan anak-anak almarhum hingga perguruan tinggi. Sosoknya mendapat banyak apresiasi karena empati dan aksi nyata yang ditunjukkannya. Hadir juga musisi sekaligus politisi Pasha Ungu, yang dengan tulus ikut mengantarkan jenazah Afan Kurniawan ke peristirahatan terakhir, seraya mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Kejadian ini pun menyedot perhatian para tokoh hukum. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, memberikan pandangan yang menyejukkan sekaligus menohok. Beliau menekankan bahwa kasus ini harus diungkap dengan adil, jujur, dan transparan, agar rakyat Indonesia tidak kembali kehilangan kepercayaan pada institusi hukum. Susno bahkan mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ucapan itu seketika menjadi bahan renungan banyak pihak. Di media sosial, doa-doa terus mengalir. Rakyat Indonesia dengan penuh kesedihan mengiringi kepergian Afan Kurniawan. Mereka percaya bahwa pengorbanannya akan tercatat sebagai lembaran baru dalam sejarah demokrasi negeri ini. Demokrasi tidak boleh lagi hanya menjadi slogan kosong, melainkan harus benar-benar memberi ruang aman bagi rakyat untuk bersuara. Kini, Afan Kurniawan memang telah pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk selama-lamanya. Namun semangat perjuangannya justru semakin hidup di hati rakyat. Kepergiannya seolah menjadi pengingat bahwa Indonesia ini milik seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Selamat jalan Afan Kurniawan. Doa rakyat Indonesia menyertaimu. Semoga surga menjadi tempatmu beristirahat dengan damai, dan semoga pengorbananmu menjadi cahaya bagi tegaknya keadilan dan demokrasi di negeri ini.